Kalau kun fayakun ini dipahami, disadari dengan kesadaran yang dalam, Bapak Ibu, nyatalah wujud Allah dohir batin. Jadi kita ini tidak ada. Ini sebenarnya adalah getaran energi Tuhan yang menjadi hidung, hidung berkeringat menjadi keringat, menjadi nafas, menjadi penglihatan, menjadi pikiran, menjadi perasaan, menjadi sel tubuh, menjadi aliran darah, Allahu Akbar, menjadi detak jantung. Ini sebenarnya energi kun fayakun. Jadi mendalami kun fayakun itu kita akan sampai kepada perbandingan waktu Tuhan dengan waktu manusia. Waktu Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amar Allah, 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia ini. Jadi kalau 1000 tahun adalah 1 hari, Bapak Ibu, bagi Tuhan. Kalau 1 detik bagi manusia ini, berapa per detik bagi Tuhan? Coba dihitung sendiri. 1 detik kita ini sebenarnya seperberapa detik Tuhan. Bandingannya 1 hari dengan 1000 tahun. Kalau 1 jam kita, itu berapa detiknya Tuhan? Sepersekian. 1 jam saja masih sepersekian detik. 1 jam kita itu sepersekian detiknya Tuhan. Saya pernah menghitung angkanya ngeri banget. Dan ini kita alami di dalam tafakur, Bapak Ibu. Jadi ketika tafakur kita sudah masuk ke wilayah super secret room, itu yang ada hanya getaran. Hanya ada pusaran energi yang maha dahsyat. Yang kemudian muncul di permukaan kita menjadi hidung, menjadi jenggot, menjadi baju, menjadi kacamata, menjadi udara, menjadi langit bumi ini. Semuanya ini adalah pusaran energi ilahi. Kunnya Allah dengan kecepatan 1 hari 1000 tahun itu. Kecepatannya. Kunnya Allah itu. Jadi nggak mungkin dengan kata-kata kun fayakun itu hanya untuk menerangkan. Saking sulitnya disebutkan, ya disebut kun saja. Saking sulitnya. Allah. Masa belum sampai sini tafakurnya? Udah ya. Yang ketika kita tafakur itu sudah ngalamin yang tak terkatakan. Segalanya ada dengan sendirinya, dengan kecepatan 1 hari 1000 tahun. Kita ngalami itu di dalam tafakur itu, yang ada hanya pusaran energi Tuhan yang maha besar. Jadi segala wujud ini, wujud apa saja, yang cair, yang padat, yang gas,
yang fisik, yang non fisik, termasuk wujudnya pikiran yang non fisik, wujudnya perasaan, wujudnya niat. Seperti ketika Bapak Ibu mau sholat, Allah Akbar meniatkan sholat ini, sholat zuhur 4 rakaat karena Allah gitu ya. Kita menyadari, meniatkan sholat. Ini dengan kecepatan sehari 1000 tahun, kita dapat menangkap bahwa ternyata yang niat itu bukan kita. Yang niat sholat itu bukan kita. Sampai-sampai muncul, Mbok ya sholat ini yang khusyuk ya. Semoga sholat saya ini khusyuk. Saya ingin benar-benar sholat saya khusyuk. Lupa utang, lupa istri, lupa anak, lupa rumah, lupa jabatan. Saya benar-benar ingin menghadap kepada Allah. Ketika ada bisikan dalam hati seperti itu sebenarnya bukan kita. Semuanya. Niat itu bukan kita. Khusyuk dan tidak khusyuk. Keinginan bukan kita. Terpantau kun fayakunnya Allah dengan kecepatan 1 hari 1000 tahun itu. Terpantau jelas. Bukan aku, ini Allah murni. Oleh sebab itu, kun fayakun di sini hanya diterjemahkan terjadi dengan sendirinya. Karena nggak ada kata-kata lain. Cuma mak betunduk itu. Terjadi dengan sendirinya itu mak jegaglek, mak betunduk. Ya wis embogaro, pokoknya ngono. Adanya begini ini Allah sudah. Yang mikir, yang merasakan, yang menginginkan, yang niat menghadap kiblat, yang niat rokok, yang niat sujud mau sujud, yang kepengen sujudnya lama, sampai-sampai yang masih ingat utang di dalam sholat, itu juga bukan kita. Itu di dalam kecepatan 1 hari 1000 tahun itu adalah kun fayakunnya Allah. Nah, energi yang seperti itu tertangkap di dalam kesadaran tafakur itu. Entek-entek sudah entek kita. Jadi sadar kun fayakun itu habis kita. Nggak sempat susah, nggak sempat. Nggak sempat sedih, nggak sempat. Semuanya sudah Allah. Jadi nggak sempat mikir. Begitu mikir muncul pikiran ini Allah yang menciptakan pikiran. Perasaan di hati, geraknya hati, kunnya Allah di dalam kecepatan 1 hari 1000 tahun itu. Jadi nggak sempat ngapain-ngapain. Mati kita, yang ada hanya Allah. Maka kunci tafakur 4 ini kunci notok terakhir dari 4 kunci pelepasan diri. Setelah sampai di kun fayakun, kita sampai di kunci 5. Sang ada. Kita menyebut sang ada ini filter, Bapak Ibu. Filter, menyebut Allah dengan sang ada ini filter. Ini namanya sifatullah ada ini. Jadi sifatullah menjadi filter. Nggak kuat kalau langsung. Jadi menyebut Allah dengan sang ada kunci 5. Jadi diam daim yang kita capai itu membuat kita menyaksikan kunnya Allah. Ketika kita menyaksikan kunnya Allah, tidak tersisa lagi lainnya Allah. Tidak tersisa lagi diri kita, nggak ada sisa. Sak dalam-dalamnya, sak kerentek, ketek, kerentek, Allah semua.
Itu bahasa Jawa, ada ketek rentek. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya khotir, gerak hati. Di situ memang wilayah sir. Jadi hanya bisa disebut sir sampai ke sirnya sir disebut sirrul asror sampai di situ sampai disebut super secret room tak terkatakan lagi karena di sanalah amar Allah itu dengan kecepatan 1 hari 1000 tahun. Ini semuanya ada di dalam diam, tersaksikan, terpantau, dapat disadari di dalam diam level 3. Diam daim, diam sejati. Diam sejati itu tidak terpengaruh gerak. Kalau diamnya tubuh terpengaruh gerak, begitu tubuhnya bergerak, diamnya hilang. Diamnya pikiran terpengaruh oleh geraknya pikiran. Ketika pikirannya bergerak, mikir, diamnya hilang. Tapi diam sejati tidak terpengaruh oleh gerak. Walaupun bergerak seperti apa, diamnya tidak terpengaruh. Tetap diam. Dengan kecepatan rudal, geraknya diam, semesta tetap diam, tidak terpengaruh gerak apapun. Itu diam sejati itu nggak pengaruh gerak. Jadi diam sejati itu dipakai ngomong begini nih, dipakai kerja, dipakai sholat, nggak hilang diamnya. Kesadaran terhadap diam itu nggak hilang dengan bergerak, dengan nggak hilang. Karena diamnya itu nggak hilang, nggak terpengaruh apapun. Seperti diamnya ruang kosong semesta ini. Diam tidak terpengaruh apa-apa. Lempeng meneng anteng gayeng. Itulah SSR. Diam